Kita awali dari sini. Jadi menurut Byung Chul Han, masyarakat hari ini itu sedang bergeser dari disciplinary society menuju achievement society. Jadi disciplinary society itu kehidupan kita kemarin-kemarin itu polanya seperti ini. Masyarakat yang dikendalikan oleh norma, aturan, larangan. Itu lebih kuat rasa aturan-aturan larangannya. Kita harus begini, tidak boleh begitu. Ini masyarakat sebelumnya. Ini bahkan filosof sebelum ini dulu kita pernah belajar, misalnya Michel Foucault itu juga melihat bahwa masyarakat modern itu isinya apa saja didisiplinkan. Kalau kalian ingin ngaji, yo santri yang baik itu begini. Kalau kalian ingin mahasiswa, mahasiswa yang baik itu harus melakukan ini, jangan melakukan itu. Itu yang disebut disciplinary society. Nah, kata Byung Chul Han, sekarang tidak begitu lagi. Masyarakat hari ini itu lebih kuat aura situasi, namanya achievement society. Kita sudah tidak sibuk lagi bahas apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Hari ini kita lebih sibuk untuk mencapai prestasi apa. Saya sudah punya karya apa, saya sudah mencapai apa. Itu kesibukan pikiranmu sehari-hari itu. Dan masyarakat kita hari ini sebagian besar yang di pikirannya itu. Itu yang disebut achievement society. Overthinkingmu, insecuremu, stresmu, depresimu hari-hari ini kan tentang itu. Masa depan saya, Pak. Kemudian saya harus mencapai ini, Pak. Saya harus melakukan ini, Pak. Saya harus punya karya, Pak. Saya harus lulus tercepat terbaik, Pak. Saya usia sekian harus sudah menikah, Pak. Usia sekian punya mobil, usia sekian sudah. Dan itu yang dikejar oleh masyarakat hari ini. Jadi kesibukannya bukan lagi normanya apa, larangan aturannya apa, tapi prestasi apa, capaian apa, karya apa yang sudah kalian dapat. Nah, ini kita lihat ya, nanti kenapa sih kok seperti ini. Nah, kalau di masyarakat disiplin, kita diatur, diarahkan. Kalau tidak begitu dihukum loh ya, kalau itu masyarakat disiplin. Kalau di masyarakat achievement society tidak begitu. Tidak ada yang maksa kamu, tidak ada yang nyuruh kamu sendiri. Pak, saya Pak ingin, kemarin ada yang mahasiswa, saya tertarik Pak dengan pikiran-pikiran kiri Pak. Saya ingin mendalaminya, saya akan baca menamatkan bulan ini, Kalmak bulan depan ini gitu. Itu kan kali seolah-olah itu saya ingin sukses di situ Pak. Visi saya cocok dengan paradigma kiri. Ya enggak masalah itu, tapi ngapain kamu mewajibkan dirimu, nyari capek? Ada banyak hal gaya kita sehari-hari seperti itu. Jadi kita target diri kita sendiri, mengharuskan ini, mengharuskan itu, terus stres karpe dewe. Pak, saya ya 2 tahun lagi harus sudah menikah Pak. Oh, terus ternyata meleset, terus kamu depresi. Loh, itu yang nyuruh begitu sopo? Kamu sendiri, tidak ada yang maksa, tidak ada yang target. Saya nanti lulus dapat beasiswa, kalau bisa ya keluar negeri. Setelah itu 2 tahun lulus kembali ke sini, nanti lagi. Kamu kan sering merancang sendiri hidupmu begitu. Jadi yang menekan dirimu siapa? Dirimu sendiri. Ya mungkin dibantu dikit-dikit motivator-motivator itu. Jadi terus kamu. Jadi paradigmanya beda. Kalau disciplinary society, you should, engkau harus ini, harus itu, you must not, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau achievement society, paradigmanya apa? You can, engkau bisa, gitu. Engkau pasti mampu. Itu kan sekarang motivator kan begitu.
Akhirnya kamu terus terpengaruh, wah bisa, ini bisa, ternyata gagal. Terus kamu depresi. Itu yang ada di pikirannya achievement society. Isi pikiranmu ideal-ideal, cita-cita yang tidak terkendali. Kalau istilahnya Byung Chul Han, positivity, positivitas. Atau belakangan muncul istilah toxic positivity. Positivitas tapi yang justru meracuni hidupmu. Kalian merancang target-target tanpa ngukur dirimu, akhirnya kamu susah sendiri, depresi sendiri. Jadi inilah yang disebut dari disciplinary society menuju achievement society. Kalau zaman dulu anak baik itu anak yang patuh. Kalau sekarang anak baik itu anak yang berprestasi. Jadi kalau ada anak kon tidak punya cita-cita itu diketawain kalau hari ini. Tapi kalau zaman dulu anak yang patuh ini yang dipuji-puji. Ini coba kalian cek nanti diri kalian sendiri ya. Simbolnya kata Byung Chul Han, kalau yang disciplinary society itu mirip teorinya dulu Michel Foucault, penjara, sekolah, rumah sakit. Ini pendisiplinan yang ngatur hidup kita. Sekolah kan menunjukkan ini baik, ini buruk. Penjara untuk menghukum kita. Rumah sakit ya membuat kita waras. Ini 3 simbol. Kalau hari ini achievement society itu simbolnya 3. Startup, gym, dan medsos. Itu kan yang kalian pegang nasibmu sendiri kan di 3. Kayak gym itu kan yo, tidak ada yang merintah kamu kan nge-gym sendiri. Pak, saya pengen six pack Pak. Wah, terus kamu tiap hari gitu. Itu kan tidak ada yang maksa, tidak ada dalil, tidak ada apa yang nyuruh kamu perutmu six pack. Tapi kamu sendiri kan yang ingin ke sana. Startup juga begitu, kreativitasmu, medsos apalagi. Jadi ini 3 titik metafor untuk menggambarkan situasi hari ini. Jadi ternyata justru kalau ada yang bilang, Pak, kita hari ini baik-baik saja atau tidak, ya mungkin kalau dari perspektif ini dalam banyak aspek kita tidak baik-baik saja, justru karena hal-hal yang kita sebut positif tadi. Jadi ini awas salah memahami konsep ini ya. Tuh, kalau begitu tidak boleh Pak orang bercita-cita, ya kenapa tidak? Berkeinginan wajar saja, tapi kita harus ngerti hukum alam sunnatullahnya juga jangan berlebihan. Seperti dulu waktu kita belajar stoikisme, ya hidup ini pasti ada gagalnya, ada suksesnya. Kita itu jujur saja, ada yang kita bisa, ada yang kita tidak bisa, ada yang kita nyaman, ada yang kita tidak nyaman. Jadi tidak harus dipukul rata, pokoknya bisa Pak. Ya enggak, ya ada juga yang kamu tidak bisa. Jadi ini yang dimaksud dengan achievement society. Coba perhatikan ya, 3 hal itu contoh positivitas yang membuat orang kalau tidak ngerti remnya terus jadi depresi. Misalnya kalian sering diprovokasi, kamu bisa segalanya, kita punya potensi apa saja. Terus kalau gagal mesti terus yang disalahkan kita, oh kamu kurang serius, kamu kurang sungguh-sungguh. Harusnya kalau serius pasti kamu bisa. Efeknya apa? Terus kamu lupa berhenti, ngotot-ngototnya. Padahal wajar saja kok dalam hidup ini. Kadang-kadang ketika kita merasa mampu, mencoba kita raih, terus ternyata tidak dapat. Kita merasa bisa, ternyata ya kita tidak mampu. Wajar saja seperti itu. Tapi kadang-kadang kalimat-kalimat indah yang menina bubukkan kita itu membuat kita lupa bahwa kita itu manusia biasa. Wong komputer aja yang diprogram secanggih itu ya bisa nge-lag, bisa hang, bisa crash. Apalagi kita. Cuma kita
tidak percaya itu. Kalau gagal terus, wah saya kurang sungguh-sungguh ini, harus diulang lagi sungguh-sungguh lagi, gagal lagi. Terus kamu stres, depresi akhirnya. Kamu tidak ngerti kapan berhenti. Ini yang nanti disebut burnout society, masyarakat yang kelelahan. Terus tuntutan untuk selalu produktif. Wah, kita dituntut berkarya terus, produktif terus. Kalau tidak melakukan apa-apa itu rasanya berdosa. Wah, iya Pak, saya minggu ini tidak punya karya apa-apa, tidak melakukan itu rasanya berdosa. Padahal ya kadang-kadang tidak melakukan apa-apa itu kan lebih baik daripada melakukan apa-apa tapi merusak. Yo, kamu selalu membandingkan kan dengan, wah saya ndak nulis Pak, saya itu mending Pak saya minggu ini ndak melakukan apa-apa. Yo alhamdulillah kamu jadinya ndak begal, ndak nyakiti orang, ndak itu aman, ndak melakukan apa-apa. Dari sisi ini kan ndak melakukan apa-apa itu yo baik-baik saja. Tapi hari ini kita merasa, wah ini kuliah sekian tahun saya rasanya kok ndak punya karya apa-apa ya. Terus kamu merasa berdosa. Terus kamu mempush dirimu untuk melakukan ini, melakukan itu, dan dia tetap gagal. Nah, kemudian orang cenderung menolak emosi negatifnya. Ini positivitas emosi. Sedih, kecewa, marah, tidak terima, dan itu dianggap negatif. Dan jangan sedih dong, jangan kecewa dong, jangan marah dong, seolah-olah itu sesuatu yang salah. Padahal kan seperti kemarin kita bahas, wajar saja sih orang itu bisa marah, wajar saja orang itu bisa kecewa, wajar orang itu kadang-kadang gagal. Wong kita manusia, asal masih bisa kita kendalikan. Akhirnya kita disuruh positif terus, mikir juga positif terus, dan itu malah tidak manusiawi. Jadi kata Byung Chul Han, ya wajar saja sih kita kadang-kadang pesimis, kita ya ada optimisnya. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang ada malasnya. Naik turun, naik turun. Meskipun ya jangan berlebihan, berlarut-larut. Wong aktif berlebihan namanya hiperaktif, itu ya negatif. Males berlebihan apalagi. Jadi sekadarnya saja, asal masih dalam kontrol kita. Ini nanti yang disebut toxic positivity. Kadang-kadang kita menipu diri, tidak baik-baik saja tapi ngakunya baik-baik saja. Kamu marah ya? Enggak. Ah beneran marah? Enggak, bener. Kelihatannya kok marah? Enggak kok, tambah tinggi ya. Lama-lama marah beneran. Ya. Jadi wajar saja orang bisa marah, asal dia tetap bisa mengontrolnya. Wajar saja orang bisa kecewa, asal dia juga tetap bisa mengontrolnya. Jadi ini yang dimaksud positivitas emosional. Oke ya, baik. Kemudian banyak dorongan self-improvement. Kamu harus meningkat ya, kamu harus memperbaiki diri ya. Sebenarnya ini bagus sih, tapi kemudian efeknya kita merasa salah, merasa berdosa kalau tidak meningkat. Kemudian kita stres gara-gara itu. Kemudian kita memaksa diri kita memperbaiki diri tanpa tahu rumusnya memperbaiki diri bagaimana, perbaikan yang bagaimana yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Banyak ciri-ciri di sekeliling kita menunjukkan gejala ini. Nanti ada 3 efeknya. Yang pertama burnout, yang kedua depresi, dan yang ketiga narsisme. Ini harus kita atasi 3 hal ini hari ini sebelum jatuh cinta kepadanya. Gimana kalian bisa jatuh cinta kalau kelelahan? Kalau kalian tidak menerima dirimu apa adanya? Kalau kalian misunderstand terhadap kenyataan diri. Wong kita itu manusia.